Mode menjadi industri yang digadang-gadang mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Banyak negara yang jadi pemain besar dan meraup banyak cuan di industri ini. Seperti Brazil, Bangladesh, India, Turki, Tiongkok, termasuk Indonesia. Sayang, dalam prakteknya pelaku usaha mengabaikan aspek lingkungan. Padahal sampah fashion yang menggunung di TPA adalah penyumbang polusi terbesar kedua di dunia. Saatnya peduli dengan bumi, pahami caranya, dan beraksi memberi nilai lebih pada sandang kita. Ya, pemirsa, tergerak untuk beraksi menyelamatkan bumi dengan koleksi pakaian di lemari? Bisa banget. Lewat gerakan Sustainable Fashion yang akan kita bahas bareng sosok inspiratif kita kali ini. Ya, perempuan muda yang kreatif dan energik ini dikenal sebagai aktivis lingkungan hidup dan juga seniman daur ulang. Namanya sudah dikenal di industri mode kontemporer hingga memberinya kesempatan ke Paris Fashion Week tahun ini lewat karya unik yang mengedepankan konsep Sustainable Fashion. Siapakah perempuan inspiratif kita kali ini? Langsung saja kita simak di sini di People and Inspiration bersama Intan Anggita Pratiwi. Halo Intan, apa kabar? Hai Dok. Ini kita ngobrol-ngobrol dulu nih Intan. Nah, jadi apa sih yang mendorong Intan itu untuk tertarik mendaur ulang barang? Ini sebetulnya sejak dari kapan sebetulnya ini Intan? Sebenarnya saya daur ulang itu sejak di kuliah. Itu tuh kisaran tahun 2004-2005, tapi masih sebatas permak baju. Jadi kan suka agak males kalau bajunya itu sama dengan orang sekitar. Di tahun 2013 kita harus pergi ke Okinawa. Di situ ada acara kumpul semua penggerak sampah seluruh dunia yang memang fokusnya di sea marine litter. Nah, tapi saya waktu itu temenin satu aktivis lingkungan hidup dari Labuan Bajo, Flores, yang memang dia itu harus bicara mewakili Indonesia. Wow. Nah, pas waktu itu aku pikir, wah kayaknya seru banget kalau dibikin film pendeknya. Nah, kita tuh aku dan partner punya website namanya menujutimur.com. Jadi akhirnya kita fundraising untuk bisa bikin film tentang pergerakan sampah, tapi yang memang khusus di pesisir pantai. Dan pergi langsung ke Okinawa. Di situ akhirnya ketemu sama orang-orang yang memang bergerak di bidangnya. Plus juga aku jadi tahu, oh ternyata baju yang upcycling untuk fundraising ini tuh emang bisa menghasilkan ya. Nah, si baju-baju ini tuh didaur ulang dari pakaian denim bekas, dikawinkan dengan infus tenun khas dari Indonesia Timur. Saat itu dari NTT semuanya. NTT ya, oke. Yang aku lakukan ternyata ini pengelolaan daur ulang juga ya masuknya. Nah, di situ tuh zaman itu belum ada istilah sustainable fashion. Masuk ke Indonesia itu 2013 tuh belum ada. Aktivitas atau karya daur ulang yang paling pertama yang dibuat oleh Intan itu seperti apa Tan waktu itu? Yang waktu kuliahan sih seperti permak yang kayak patchwork ditempel, masih sangat sederhana sekali. Tapi pas waktu yang tahun 2013 yang akhirnya aku melahirkan satu brand namanya Side from the East. Dan akhirnya si brand itu tuh brand for cause, Dok. Jadi ketika ada kebutuhan khusus, aku harus masuk Maluku, harus ikutan Save Aru, atau enggak aku bikin komik tentang Menuju Timur, itu aku galang dana jualan si upcycling denim itu yang pakai tenun. Jadi upcyclingnya itu tuh kayak denim biasa, tapi ada patchwork beberapa tenun di beberapa tempat, dan yang pastinya setiap orang cuman punya satu karya itu, karena kan unlimited banget kan, limited banget kan. Jadi nggak semua orang punya si karya tersebut gitu. Akhirnya untuk mutusin untuk melakukan aktivitas recycling dalam jangka panjang dan juga hidup dengan prinsip apa ya namanya slow life gitu ya. Jadi bisa dibilang termasuk dalam dunia fashion begitu ya. Jadi intinya bukan percepatan fashion, justru lebih ke perlambatan. Ini gimana nih? Bener banget Dok. Aku tuh juga gara-gara apa yang aku lakukan selama ini gitu, kurang lebih 8 tahun, aku bertemu sama Andin di tahun 2019. Andin itu mengajak aku untuk partneran, dulu namanya masih Salur. Dan sekarang ketika kita fokus di sustainable fashion, kita ganti nama jadi Sekali.
Maksudnya itu dari kata setali tiga uang. Jadi mau apapun yang kita lakukan tujuannya satu, yaitu untuk menjadi penyeimbang si fast fashion dengan cara slow fashion. Di sini pun aku berjalan dengan setali mengadvokasi teman-teman untuk suka dengan decluttering, beberes rumah sama dengan beberes jiwa. Terus mereka juga dikasih pemahaman kalau ternyata culture sustainable fashion tuh udah ada loh di Indonesia. Cuman kadang orang itu lupa atau memang nggak ngeh gitu. Kayak, Dok, kamu suka ini nggak pakai baju dari bapak kamu gitu? Atau nggak dari saudara turun-temurun? Iya. Atau nggak beli barang-barang bekas yang memang itu perputarannya hanya di Indonesia gitu. Sebenarnya reuse itu tuh masuk ke part yang paling penting di sustainable fashion, memperpanjang usia pakaian. Setelah itu kita ada reduce. Kalau reduce itu kan kalau Andu sekarang ngelihat banyak banget brand-brand lokal yang bagus dan artisan dan mereka source-nya tuh emang dari bahan-bahan yang organik, alami, yang urai ke tanahnya juga cepat. Itu kita bisa nge-reduce pengeluaran kita untuk membeli sandang. Karena biasanya kalau misalkan baju-baju yang murah, dia juga usianya kurang panjang. Gitu, jadi gampang rusak. Dan kenapa ngomongin brand lokal? Karena kalau misalkan kita beli barang-barang katakanlah impor atau barang-barang fast fashion, itu tuh ada carbon footprint di pakaian tersebut, juga ada repair. Nah, yang terakhir adalah recycle. Itu 4 itu yang paling penting di part-partnya sustainable fashion kalau kita mau melakukan untuk diri sendiri gitu. Artinya jangan selalu jadi masyarakat yang terlalu konsumtif gitu, apalagi urusan fashion begitu ya. Kalau kita mau lihat lagi, sampah terbesar itu selain dari plastik justru dari sampah fashion gitu ya. Nah, betul, jadi terbesar kedua. Gimana sih sebetulnya kalau respon dari inner circle-nya Intan nih gimana nih? Apakah ada yang terinspirasi, atau juga yang mungkin menentang kayak yang di Twitter kemarin? Kebetulan suami juga suka barang-barang vintage, memperpanjang usia pakaian. Terus dia juga jarang beli pakaian juga. Kita tukar baju sama orang sekitar. Sama mertuaku juga, aku sering tukar baju, Dok. Gitu. Ibu mertua kalau misalkan dia mau bikin baju lebaran, dia ngerajut atau enggak dia membatik. Jadi memang ternyata culture Indonesia membatik, menenun, sama merajut ya, itu tuh masuk ke slow fashion juga. Ternyata memang dari leluhur kita sudah mewariskan tradisi yang cukup baik gitu untuk sustainable fashion yang sekarang kita kenal gitu ya, Intan ya. Nah, tapi kalau dari Intan sendiri untuk karya yang paling membanggakan, dengar-dengar bakal ikutan di Paris Fashion Week nanti di 2021 ini, itu apa nih karya yang paling membanggakan seperti itu, Intan? Sebenarnya kalau aku sering kalinya itu emang bikin itu sesuai nurani gitu, Dok. Jadi kayak misalkan merespon sesuatu baru aku bikin gitu. Nah, 2 kolaborasi yang paling aku suka, yang sebelum akhirnya aku submit di Paris Fashion Week Fashion Division dan akhirnya aku keterima, ada 2 kolaborasi. Yang pertama adalah kolaborasi bareng sama Didit Maulana. Jadi Didit Maulana itu punya sisa-sisa pakaian dari ikat dan sparna. Lalu aku bikin wall hanging yang itu besarnya sekitar 1 meter. Dan akhirnya si wall hanging itu dipakai untuk dekorasi jakpen yang kolaborasi dengan Frankfurt Book Fair kala itu. Terus juga itu bisa mempertahankan setali saat pandemi awal-awal. Jadi kita waktu itu bikin lelang dan ternyata lelangnya masuk ke teman-teman yang suka art gitu. Itu sih yang paling membanggakan satu. Dan kedua, ulang tahun Greenpeace Asia Tenggara itu aku jadi artisnya. Jadi aku dikasih 1 bulan berproses, aku belajar pewarna alami dengan secak, kulit buah manggis, dan mulai belajar untuk natural dyeing di situ, walaupun seringnya gagal karena ternyata triknya tuh banyak banget. Nah, setelah itu dikolaborasikan dengan bekas-bekas media kampanye Greenpeace. Jadi baligonya, terus sama spanduknya, itu aku masukin ke dalam satu pakaian. Akhirnya aku repeat konsepnya menjadi sekitar kurang lebih 15 look. Ada modelnya kayak hoodie gitu kan yang kemarin dikasih lihat gitu ya? Oke, siap. Ya, Intan, ini kita masih akan ngobrol lagi
dan kita akan kembali lagi di segmen berikutnya, dan pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, kembali lagi di People and Inspiration dan masih bersama dengan Intan di sini. Nah, Intan, ini sebetulnya bisa dijelasin mungkin ya cara mudah untuk memahami soal sustainable fashion. Ini gimana sih? Mungkin dari hal-hal kecil, dari hal-hal yang sederhana yang mungkin yang paling dekat dengan keseharian kita itu seperti apa itu, Intan? Jadi kalau misalkan ngomongin tentang sustainable fashion yang paling gampang, Dok, itu tuh bisa dilakuin dengan kita mencoba untuk merawat pakaian yang kita suka. Itu tuh hal simple kayak kalau lebih baik mencuci dengan tangan daripada mencuci dengan mesin, atau kalau misalkan dijemur itu posisi pakaiannya dibalik, terus ketika disetrika juga posisi pakaiannya dibalik. Terus ketika baju yang disukai, suka banget tapi ternyata emang udah terlalu sering dipakai dan udah nggak spark joy lagi, itu biasanya bisa didonasikan ke teman-teman yang memang kira-kira stylenya sama gitu, jadi itu nggak mubazir. Setelahnya ya itu yang tadi aku ceritain, reuse, repair, hal-hal yang dilakukan dengan sukacita, itu biasanya bikin kita lebih happy inside and out gitu. Yes, betul. Nah itu dia sih, ini mungkin yang kayak gini yang perlu diketahui juga oleh pemirsa People and Inspiration, karena memang kayak misalnya kita nih suka banget misalnya sama kemeja satu nih, tapi akhirnya karena keseringan pakai sampai akhirnya agak-agak apa ya? Jadi bladus gitu, jadi apa namanya, jadi nggak layak juga gitu. Jadi memang penggunaannya juga, cara treatment itu cukup penting gitu ya. Betul banget, Dok. Kalau dari Intan sendiri nih, misalnya kan dengan gerakan ini yang sudah dilakukan sudah cukup lama ini, kira-kira mungkin nggak sih nanti terjadi gitu bahwa fast fashion bakal nyerah dan beralih menjadi pelaku ethical fashion gitu? Kalau dari Intan gimana nih ngelihatnya? Iya. Itu tuh bisa jadi fast fashion itu tuh tetap ada, tapi kita sebagai alternatif lain. Nah ini contohnya yang emang terdekat dari aku, anak aku lagi naik ke kamar dan ayo teduh sini. Nah, sini dong. Nah ini salah satu contoh aku memperkenalkan anak aku pakai baju-baju second hand, dan ini tuh memang coba lihat sini teduh, sayang lihat sini. Hai teduh. Oh iya. Ini pakai baju dari sepupunya. Ini masuk dalam area yang tadi aku cerita tentang reuse, dan 80% pakaiannya memang turun-temurun. Dan fast fashion tuh akan selalu ada sih, Dok, selama itu ada demand-nya gitu. Tapi yang pasti kita ada gitu untuk penyeimbangnya gitu, Dok. Sustainable fashion kan ini bisa dibilang ini cukup erat dengan aspek planet, lalu people dan juga profit ya. Kan sebenarnya yang perlu ditambahin lagi adalah purpose. Jadi people, planet, profit, purpose. People itu adalah yang tadi aku selalu cerita, bagaimana caranya kita kolaborasi dengan teman-teman yang sekitar, karena ini harus menjadi kerja kolektif, itu people. Dan juga apa yang kita lakukan tuh harus berdampak dengan lingkungan sekitar dan lingkungan terdekat. Setuju. Itu saling berpengaruh, itu masuknya ke people dan planet. Nah, jadi ini tuh adalah salah satu cara untuk kita berterima kasih karena diberi sumber daya alam yang melimpah dan kita bisa hidup di sini. Harusnya kita berbagi kasih dengan bumi. Inilah cara salah satunya. Kalau profit adalah gimana supaya hal-hal yang didedikasikan, kayak misalkan kita punya setali, ini tuh nggak bisa menjadi sesuatu usaha yang non-profit. Karena aku pernah hampir 3 tahun itu non-profit. Sekarang tuh kita harus profit supaya kita bisa sustain. Ketika kita nafasnya panjang dan orang-orang yang berdedikasi di fashion waste ini mendapatkan penghasilan yang layak dan mereka bisa hidup di sini, mereka akan terus konsisten. Purpose itu kita harus punya misi ke depannya apa, misinya apa, tujuannya apa, dan itu semuanya harus sangat bisa dikomunikasikan dengan baik pada masyarakat. Karena balik lagi semuanya berakhir pada edukasi ya. Kalau misalkan kurangnya sosialisasi, ya program-program ini nggak akan berhasil, Dok. Gitu. Nah itu dia tadi soal edukasi ya. Nah ini soal fashion waste itu seperti apa, Tan? Bisa dikasih info juga nih. Kalau ngomongin tentang pendapat dan pengalaman aku selama di Setali, kita tuh setiap bulan kita menerima kurang lebih 25 sampai
50 kilogram fashion waste setiap bulan. Setelah Setali berbayar. Tadinya sebelum pandemi kita tuh nggak berbayar. Jadi orang masukin pakaian tidak terpakainya ke Setali, dan kita akhirnya menimbun selama 2 tahun tuh kurang lebih ada 5 ton, Dok. Dan akhirnya kita harus mengolah sampah tersebut, dan pengolahannya tuh kita karena terbatas di SDM, kita baru bisa mengolah setengahnya. Aku bikin apron, bikin karpet, terus ada dijual dengan harga murah 10.000 sampai 30.000 rupiah di warehouse. Akhirnya itu dikembangkan untuk dijual kembali sama ibu-ibu lingkungan sekitar, untuk mereka mendapatkan mata pencarian baru, menambah uang saku untuk membantu suaminya mencari nafkah. Hal-hal yang seperti itu akhirnya kita lakukan. Iya, kita lakukan untuk mengurangi fashion waste. Iya. Oke. Gitu. Siap. Hai Teduh. Hai Teduh. Teduh lagi seru banget nih main ya. Oke. Iya, umur 3 tahun kan unpredictable gitu kan. Siap. Oke, Intan. Gitu dong. Nah, jadi biar pakaian atau fashion items kita nggak berakhir jadi sampah aja, tapi punya nilai tambah, enaknya diapain ya? Nah, kita akan obrolin lagi bareng Intan tentunya usai jeda hanya di People and Inspiration. Tetaplah bersama kami. Nah, Intan, kita udah di segmen terakhir di People and Inspiration. Nah, ini mungkin bisa kasih tahu ya, Intan, ini gimana sih caranya untuk memperlakukan barang-barang yang udah kehilangan spark joy-nya, ya kan, yang mungkin hampir jadi sampah. Nah, ini mungkin Intan bisa kasih tips, ini gimana nih kira-kira, Intan? Sebenarnya kalau misalkan pakaian-pakaian bekasnya yang paling susah itu tuh adalah pakaian dalam ya, Dok ya. Oke. Nah, itu bisa diperkecil jadi pecah-pecah, digunting-gunting. Itu masuknya ranah downcycling, Dok. Kalau di recycling, downcycling itu adalah menghancurkan barang-barang tersebut. Nah, itu bisa jadi isian bantal untuk kita bikin bin bag, atau enggak kita bikin bantal yang ada di living room. Itu bisa jadi solusinya. Terus kalau bajunya udah bosan banget, itu bisa didonasikan juga ke Setali. Nah, Setali itu kalau misalkan teman-teman decluttering dan butuh untuk diolah tapi nggak punya ide mau ngapain, itu pengolahannya itu adalah Rp300.000 untuk 15 kilo, bisa dipakai selama 1 tahun. Jadi itu biayanya untuk tukang permaku, juga untuk operasional warehouse juga, dan itu murah banget. Nah, kalau misalkan ternyata kalian merasa punya jiwa kreatif, itu bisa ikutan workshop kami. Workshop kami itu 3 jam, udah sama makan dan minum. Harganya Rp500.000 dan itu private, one-on-one. Dan itu tuh udah ada penjahitnya. Udah ada penjahit, udah ada aku dan tim, dan 1 peserta. Jadi memang itu tuh private banget. Nah, itu bisa jadi kira-kira 3-5 baju yang dibawa pulang. Tapi syaratnya kamu bawa baju-baju bekas yang sudah tidak terpakai dan udah bosan, nanti kita bareng-bareng didaur ulang. Gitu pilihannya. Itu bisa menjadi solusi juga sih buat teman-teman yang bisa menang banyak nih kita nih. Iya kan sebenarnya. Gitu. Siap. Nah, Intan, ini kan lewat Setali dan juga Side from the Earth, ini Sustainable Fashion Movement, Intan dan juga kawan-kawan ya, ini makin dikenal, visi misinya makin jelas, dan juga tentunya komunitasnya makin bertambah banyak seperti itu. Nah, ini sebetulnya apa aja sih yang sudah, sedang, dan mungkin yang akan teman-teman lakukan juga untuk mengamplify movement ini? Sekarang cara Setali untuk amplifying visi misi kita kerjasama sama brand-brand lokal yang mereka punya fashion waste dari mereka bikin baju, kan suka ada sisa-sisa kainnya, itu kita kelola dan kita olah. Dan juga yang tadi mungkin udah kita bahas di awal ya, Dok ya, kalau misalkan kita akan pergi di Paris Fashion Week yang Fashion Division, jadi itu rencananya kita memakai jalur darat pas waktu jalan pulangnya. Jadi kita perginya kita lewat laut, lalu nanti kita sebelum ke Paris Fashion Week kita ke beberapa negara yang ada di Eropa untuk kolaborasi dan juga bikin karya sama artis-artis lokal di sana, atau enggak sama artis-artis Indonesia yang memang udah stay di situ. Contohnya Diana Rikasari, dia juga recycling artis yang udah cukup dikenal juga. Nanti kita bikin sesuatu yang pastinya kontennya
bakal jadi, I hope jadi viral. Dan nanti kalau misalkan jadi viral, orang tahu, oh ternyata seseru itu ya recycling. Itu juga mungkin bisa mengamplifying. Dan juga nanti jalur pulangnya kita dari Eropa, kita ke Rusia, terus kita juga akan exhibition di Tokyo. Kita tuh nyebrang, dari Rusia nyebrangnya ke Korea. Terus dari Korea kita antara mau ke Taiwan atau ke Jepang langsung itu bisa. Terus akhirnya pulangnya ke Asia Tenggara. Jadi lewat jalur darat itu kita kendaraan bawa sendiri? mobil. Iya. Nah, jalur pulangnya kita di situ bikin semacam program-program dan konten-konten. Dan kita kerjasama dengan Carbon Ethic. Nah, si Carbon Ethic itu tuh adalah startup yang dimana dia itu bisa menghitung carbon footprint yang kita lakukan selama perjalanan, Dok. Jadi nanti orang-orang bisa ikut fundraising dengan membeli paketan kami yang isinya adalah mangrove. Nah, nanti si mangrove-nya itu tuh akan dihitung berapa jumlah mangrove yang dibutuhkan untuk offsetting perjalanan kami. Nantinya si mangrove tersebut ketika aku pulang itu bakal dipakai untuk natural dyeing. Karena itu bisa jadi pewarna alami. Nantinya juga itu bakal bisa didistribusikan sebagai pewarna alami yang membantu sustainable fashion. Jadinya ini tuh memang full circle perjalanan gitu. Oke, thank you banget Intan sudah berbagi informasi, berbagi cerita, berbagi inspirasi bagi kita di People Inspiration hari ini. Sukses terus, salam buat Teduh dan juga papanya ya. Iya, terima kasih banyak Dok. Terima kasih teman-teman kita satu. Iya, salam sehat. Salam sehat. Oke, ya baik. Dan pemirsa, jadi sebetulnya ada banyak cara untuk kita mencintai bumi kita. Nah, salah satu yang dilakukan oleh Intan dan kawan-kawan adalah dengan sustainable fashion. Saya Rolando Sambuaga undur diri dan sampai jumpa.